Oke, kita menuju ke wilayah Indonesia yang terletak di sekitar Khatulistiwa. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah angin ini berpengaruh terhadap musim? Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Australia dan benua Asia. Sementara gerakan semu tahunan matahari ini seakan-akan matahari itu bergeser dari daerah Khatulistiwa menuju ke daerah 23,5 derajat LU, kemudian kembali lagi ke Khatulistiwa lagi, lalu menuju ke 23,5 derajat LS. Begitu seterusnya sepanjang tahun. Karena pergeseran matahari ini ya menyebabkan arah angin pun menjadi berbeda dibandingkan dengan angin pasat. Jika matahari berada di utara, tanggal 21 bulan Juni, matahari berada di utara, maka wilayah utara berarti mengalami musim panas. Ini berarti tekanan udara menjadi minimum. Sedangkan Australia yang mengalami musim dingin, maka tekanan udaranya adalah maksimum. Berarti bagaimana? Angin bertiup dari tekanan maksimum menuju ke tekanan minimum. Ya, menurut hukum Buys-Ballot, angin bertiup dari tekanan maksimum menuju ke tekanan minimum. Yang kedua, di selatan Khatulistiwa angin akan berbelok ke, harusnya kan ke sana nih. Di selatan Khatulistiwa angin akan berbelok ke mana? Ya, di selatan Khatulistiwa angin akan berbelok ke kiri. Ya, jadi anginnya dari arah tenggara sampai ke Indonesia ke arah barat. Jadi disebut angin ini disebut angin muson ya. Angin muson tenggara atau angin muson timur. Nanti begitu sampai di Khatulistiwa, angin itu akan berbelok ke kanan. Ya. Angin akan berbelok ke kanan. Pada saat ini, di bulan Juni, Australia mengalami musim dingin. Karena musim dingin, maka sifatnya kering, apalagi benua Australia itu luas ya, sehingga kering. Angin itu membawa uap air dalam jumlah sedikit ke Indonesia, karena ini lautnya pun juga laut yang sempit. Uap air yang dibawa ke Indonesia itu masih sedikit, sehingga sampai di Indonesia itu belum diturunkan sebagai hujan. Sehingga pada tanggal-tanggal sekitar bulan Juni, Indonesia mengalami musim kemarau. Ya, tapi kalau nanti angin sudah mulai ke sini, ke wilayah Asia, wilayah Thailand, wilayah Cina, itu di sana mulai daerah hujan ya. Angin menurunkan hujan. Tapi untuk wilayah Indonesia masih angin itu bersifat kering. Sehingga di Indonesia musim kemarau. Nah, selanjutnya ketika matahari berada di selatan, sekitar bulan Desember, angin bertiup dari mana? Posisi matahari berada di garis balik selatan atau 23,5 derajat LS ya. Posisi matahari berada di selatan sehingga Australia mengalami musim
panas. Karena musim panas, maka tekanan udaranya adalah minimum. Sementara di wilayah Cina atau daerah 23,5 derajat LU ini mengalami musim dingin sehingga tekanan udaranya adalah maksimum. Angin bertiup dari tekanan maksimum ke tekanan minimum. Gini ya. Kembali pada hukum Buis-Ballot, di utara khatulistiwa angin akan berbelok ke kanan dan di selatan akan berbelok ke kiri. Di utara khatulistiwa, ini khatulistiwanya, ini di utaranya akan berbelok ke kanan. Ya. Berbelok ke kanan. Sampai kemudian menemui khatulistiwa, dia akan berbelok ke kiri, ya. Sampai di Indonesia, angin itu berasal dari barat. Angin ini disebut angin muson barat karena di Indonesia angin itu berasal dari barat. Karena melewati laut yang luas, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan laut-laut di sekitar Indonesia, maka sampai di Indonesia diturunkan sebagai hujan. Makanya di bulan Desember Indonesia mengalami musim penghujan. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Selanjutnya, apakah angin muson ini atau angin pasat yang sudah kita bahas itu mempengaruhi terhadap keadaan hutan di Indonesia? Angin pasat yang kemudian menurunkan hujan di khatulistiwa ini menyebabkan wilayah-wilayah tertentu di khatulistiwa akan mengalami hujan sepanjang tahun, sehingga jenis hutannya itu adalah hutan yang lebat, ya, hijau sepanjang tahun, sampai-sampai matahari tidak bisa masuk ke bagian bawahnya. Wilayah ini banyak terdapat hutan hujan tropis atau tropical rainforest. Contohnya adalah di wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, bahkan di daerah Papua. Untuk angin muson yang berganti arah setiap setengah tahun sekali, ini ya, seperti ini tadi, yang membawa curah hujan ataupun menyebabkan musim kemarau. Nah, ini menyebabkan berbagai jenis tumbuhan pun juga mengikuti irama musim. Seperti contohnya hutan jati. Pada waktu musim penghujan, maka daunnya itu akan lebat. Tetapi pada waktu musim kemarau, daunnya akan meranggas. Nah, hutan semacam ini disebut sebagai hutan musim. Di wilayah timur Indonesia, di mana curah hujannya tadi sudah dijatuhkan di wilayah barat Indonesia, semakin ke arah timur, wilayah timur Indonesia ini curah hujannya sedikit. Ya, pada waktu musim kemarau dari sini kurang curah hujan, pada waktu musim penghujan daerah sini pun juga kurang hujan. Sehingga wilayah ini pun jenis tumbuh-tumbuhannya hanyalah berupa sabana atau stepa. Ya, kita sebut dengan padang rumput. Seperti contohnya di daerah Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Timur ya, Sumbawa, Sumba itu. Maka daerah itu cocok untuk wilayah peternakan. Demikian tadi penjelasan yang lebih dalam mengenai kondisi fisik Indonesia, terutama adalah mengenai iklim dan juga mengenai musim di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.